Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam semangat, salam semangat tetap bersama channel saya Gerhak Sukses Senior. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas guys masalah keterangan yang sudah kita video pada asalnya. Masalah keterangan itu saya ini banyak kita kajian review. Sebagai motivasi saya suka istilahnya para pengusaha itu atau para orang yang mau belajar atau dalam tahap-tahap hijrah, belajar dalam tahap-tahap hijrah, misalnya suka hobinya adalah suka berbisnis, ingin niatan menjadi sebagai seorang pengusaha sukses yang handal. Saya juga menuju ke sana insyaallah, mudah-mudahan. Jadi saya banyak mengkaji juga mereview masalah kitab-kitab masalah buku-buku, masalah karangan-karangan ataupun edukasi literasi mengenai yang banyak yang fenomenal banyak karangan yang dikaji oleh si super motivasi, termasuk juga idola saya selain Rasulullah yang utama. Kebanyakan para pengusaha sukses atau para pebisnis itu untuk sebagai bahan literasinya untuk sebagai pembakar semangat, sebagai pembangkit motivasi selain Rasulullah SAW. Di antaranya banyak juga mengkaji dari orang-orang timur atau orang-orang barat atau orang-orang luar daripada luar provinsi, luar Indonesia. Termasuk kajian saya juga, saya suka mengkaji buku-buku motivasi, inovasi, motivasi dan pemberi semangat. Termasuk karangan ini juga, ini karangan fenomenal sekali, karangan Robert T. Kiyosaki, masalah SB. Beliau banyak itu sudah berpuluh-puluh juta kopi dijual. Yang itu juga termasuk fenomenal, yang judulnya Rich Dad Poor Dad, artinya ayah kaya dan ayah miskin. Untuk masalah SB ini sendiri, ini saya menjabarkan artinya di manakah posisi Anda sekarang, atau kita ada pilihan, ada E, S, B, I. Itu keterangannya. Kalau untuk E, di mana posisi kita sekarang, itu mempengaruhi pada pendapatan kita atau kepada penghasilan kita. Untuk jika kita bertahan atau masih pasrah dan menyerah misalnya, atau kita sudah merasa aman, kita untuk merasa aman posisi di E atau di employee atau sebagai karyawan, misalnya baik sebagai karyawan swasta ataupun sebagai pegawai negeri. Jika kita cukup merasa aman atau merasa aman di wilayah situ, di golongan E, itu untuk masa-masa sebelumnya, sebelum corona, itu masih berasa sangat cukup alhamdulillah, dan bahkan bisa berlebih, dan bahkan bisa untuk menabung dan bisa untuk membeli atau kredit misalnya untuk perabotan dan lain sebagainya. Cuma saya sarankan guys, untuk biasakan kita untuk membeli macam-macam atau membeli itu hindarilah yang namanya riba. Di wilayah E itu untuk masa sebelumnya itu masih merasa aman. Cuma ini tergantung jiwa pengusaha, atau berbeda antara jiwa pengusaha dan jiwa sebagai pebisnis atau pedagang. Kalau untuk E itu namanya self-employed, itu dijelaskan self-employed itu seperti pengacara, seperti dokter, seperti notaris, seperti konsultan dan lain sebagainya. Cuma untuk untuk S itu self-employed, artinya itu karyawan, itu sebagai di tingkatan staf ahli, itu juga bisa kadang dia bisa menjabat, bisa juga menduduki dua posisi, bisa sebagai karyawan, employee ataupun self-employed. Biasanya dia juga bisa, salah satunya bisa dia sebagai self-employed, misalnya seorang dokter atau seorang pengacara, dia juga bisa bekerja misalnya di pemerintahan ataupun di instansi, selain dia juga buka praktek sendiri. Cuma biasanya di self-employed itu biasanya kerugiannya, bukan kerugian sih namanya. Biasanya kalau jika orangnya libur atau istirahat, biasanya bisnisnya itu juga ikut istirahat. Nah, sekarang membahas masalah bisnis. Kalau untuk bisnis, dia banyak sebagai bisnis atau pengusaha, dia banyak mempunyai bisnis. Terkadang di berbisnis itu mempunyai sudah tingkatan ke security finansial, artinya
keuangannya hampir aman. Biasanya orang berbisnis, ada yang berbisnis tunggal juga cuma main di bisnis-bisnis, ada juga dia seorang pebisnis sekaligus dia seorang pengacara, sekaligus dia sebagai seorang dokter, sebagai notaris, sebagai konsultan, sebagai dan lain sebagainya. Kadang orang pebisnis biasanya selain ia tunggal cuma main di bisnis, terkadang ada juga seorang pebisnis dia juga macam kerjaannya bertingkat-tingkat. Misalnya kenapa saya katakan bertingkat-tingkat? Misalnya itu seorang pebisnis dia misalnya suka orangnya berpendidikan, atau mempunyai keterampilan yang lain, punya keahlian yang lain. Biasanya itu seorang pebisnis dia biasanya sangat energik. Biasanya seorang pebisnis itu banyak mempunyai keahlian. Cuma ada perbedaan antara pebisnis yang cuma pebisnis dan juga ada yang pebisnis yang profesional. Pebisnis profesional biasanya pebisnis dia kalangan terpelajar atau di kalangan akademik, atau tuh misalnya orangnya berpendidikan. Biasanya dia seorang pebisnis sekaligus dia sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai konsultan. Dia juga bisa juga dia sebagai pebisnis selain sebagai dia sebagai profesi, misalnya dosen, dia juga termasuk juga employee, sebagai juga karyawan di instansi atau misalnya di kampus-kampus. Misalnya saya membahas masalah dosen, selain dia mempunyai banyak bisnis, dia juga sebagai employee dan dia juga sebagai self employed. Dia juga bisa membuka masalah konsultan, misalnya konsultan keuangan, konsultan dan lain sebagainya, dan dia juga sebagai karyawan di sebuah instansi, misalnya di kampus-kampus atau di pemerintahan, dan sekaligus dia sebagai pebisnis. Gimana yang paling aman? Yang paling aman sebagai dikatakan financial freedom itu sebagai investment. Investment ini bisa mencakup keseluruhan tingkat. Bayangkan guys, jika kita keseluruhan tingkat itu sudah dikatakan financial freedom karena penghasilannya sudah luar biasa, alhamdulillah. Dia banyak main di investasi, dan dia istilahnya untuk istilah sekarang banyak main di peternakan uang. Secara finansial dia sebagai dikatakan sebagai kebebasan keuangan. Oke guys, silahkan renungkan sendiri, pahami, renungkan. Cuma utamakan jangan disuruhkan. Istilahnya target kita setiap hari istilahnya harus ada asupan energi, motivasi dan ilmu. Tetap jangan malas belajar, jangan malas bertanya ke sana kemari, jangan malas mencari mentor, jangan malas mengikuti seminar bisnis, seminar motivasi, seminar ilmu, kajian ilmu, dan jangan malas membaca buku ataupun mencari literatur masalah tahliil ataupun masalah judge diri atau sebagai motivasi. Oke guys, mantap posisi Anda jika menonton sendiri untuk saat ini, dan siap-siap kita menuju tahun 2021 yang super banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan, dan perlu kita banyak strategi baru, keterampilan baru, dan lain sebagainya. Silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe dan utamanya dan tonton video saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan menjadi semangat bagi Anda sebagai pebisnis dan sukses. Insyaallah.